Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 56 yang beranggotakan saya Muhyusuf Batiar dan rekan saya. Fiavela Anifa. Di sini kami akan mempresentasikan post-test dari modul 1 ke modul 4. Selanjutnya kita masuk ke modul pertama. Modul pertama yaitu membahas tentang Python dasar. Dan di sini kita bisa lihat untuk tujuan praktikum pada modul 1. Pengertian dari Python sendiri, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dewasa ini telah menjadi standar dalam dunia komputasi ilmiah. Python merupakan bahasa pemrograman open source multiplatform yang dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Kelebihan dan kekurangan dari Python. Untuk kelebihan, Python mudah digunakan untuk mengembangkan sebuah produk perangkat lunak atau perangkat keras, Internet of Things, aplikasi web maupun video. Memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga dapat mudah dipahami. Nomor 3, merupakan bahasa pemrograman yang mendukung sistem Internet of Things dengan sangat baik. 4, berinteraksi objek. Yang kelima, memiliki kepustakaan yang luas dalam distribusi Python yang telah disediakan oleh modul. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama, terdapat penulisan integral yang dapat berada dalam luar jangkauan Python, tidak memberikan secara menyeluruh terkait efisiensi dan fleksibilitas throughout of byte. Nomor 2, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen. Nomor 3, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Yang terakhir, Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersamaan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Selanjutnya, apa itu flowchart? Flowchart merupakan gambaran secara grafik mengenai langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Flowchart menologanisasi dan programmer untuk memecahkan masalah dan menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Berikut adalah simbol-simbol pada flowchart yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu apa itu algoritma. Untuk pengertian algoritma sendiri, algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penemuan program yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam algoritma. Yang pertama adalah algoritma sekuensial, yang kedua algoritma percabangan, yang ketiga algoritma perulangan. Selanjutnya yaitu adalah program pengulangan. Python memiliki mekanisme pengulangan untuk menjadikan proses yang berulang. Program pengulangan menggunakan perintah while dan for. Pengulangan dengan for bersifat terbatas. Menjalankan pengulangan dengan menginterasi elemen dari sebuah list. Program input data, daftar produk menggunakan perintah for bertujuan untuk membuat penomoran perhitungan dari sebuah daftar. Berbeda halnya pengulangan dengan menggunakan while. Pengulangan while memiliki cara kerja selama kondisi tertentu bernilai true, maka pengulangan akan berlanjut sampai kondisi bernilai false. Di sini ada analisis script pengulangan dan script pengulangan. Yang kita ambil contoh, if pengguna sama dengan user ID in sandi. Keterangan script ini digunakan ketika penggunaan memasukkan user ID dan password benar untuk lanjut ke proses selanjutnya. Yang kedua yaitu elif pengguna sama dengan 2 kali user ID or sandi sama dengan 2 kali password. Yang digunakan ketika pengguna memasukkan user ID atau password salah satunya yang salah, maka program tidak bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu program pengandian. Untuk hasil running pengandian input data dan hasil running pengandian kalkulator sederhana bisa dilihat pada gambar. Analisis script pengandian, kita ambil else b sama dengan input apabila ingin mengulanginya kembali, tanda tanya y or n. Penjelasan script else digunakan apabila pengandian if dan elif belum terpenuhi dengan memasukkan jawaban dari apakah Anda ingin mengulanginya, y atau n. Apabila y, maka program terulang kembali, dan n, maka program akan selesai. Untuk scriptnya bisa dilihat pada gambar.
Berikutnya adalah tipe data dan operator. Operator perbandingan bisa disimpulkan dengan sama dengan berkali digunakan untuk menghasilkan bilangan atau angka yang bernilai benar. Jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi tersebut akan benar. Operator penugasan dengan simbol sama dengan sekali digunakan untuk memberikan nilai di kanan dan dalam variabel yang berbeda di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu tipe data. Yang pertama tipe data string digunakan untuk membuat skrip berupa kalimat, bisa huruf ataupun angka. Selanjutnya ada integer digunakan untuk membuat skrip berupa angka bilangan bulat. Contoh 12, 80, 90, dan lain-lain. Yang terakhir adalah float digunakan untuk membuat skrip berupa angka desimal. Contoh 15.000, 7,8, 35,7, dan lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet 2. Di sini merupakan tujuan praktikum modul 2. Lalu pengertian GUI. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi secara sederhana. GUI adalah suatu media virtual yang dapat membuat pengguna memberikan perintah tertentu pada komputer tanpa mengetik perintah tersebut. Namun pengguna menggunakan gambar yang tersedia. Lalu pengertian PySet 2. PySet 2 adalah modul resmi dari Qt yang berada di dalam PySet 2 akan memudahkan pengguna untuk mengkonversi data. Berbeda dengan PySet 2 dapat digunakan untuk Python versi 3.5 ke atas. Nah, berikut merupakan contoh gambar PySet 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja program perhitungan dan menu utama. Nah, pada program menu utama seperti ini penjelasannya. Di sini terdapat import SCS, di sini digunakan untuk mengimport keseluruhan program. Lalu di sini ada PySet Core import, di sini berfungsi untuk mengimport YouTube GUI. Lalu di sini terdapat kelas menu window. Yang pertama itu terdapat kelas init, di mana ini terdapat set window title, main menu. Lalu di depan main menu terdapat logo, yaitu dengan nama QIcon menu.png. Lalu pada bagian badannya ini terdapat tulisan UFO dengan menggunakan header 3, font Times New Roman ukuran 15, lalu terdapat tulisan elektronik dengan menggunakan header 5, Times New Roman 11. Lalu untuk menuliskan membuat menu bar, kita dapat menuliskan script ini dengan menu bar file. Jika ditekan keluar logout dan exit, lalu account itu jika ditekan keluar perhitungan dan tabel. Lalu apabila kita mengklik salah satu biaya perhitungan, yaitu keluar option biaya distribusi dan pendapatan. Nah, di sini itu kita dapat menuliskan script ini. Nah, pada di depan biaya distribusi terdapat ikon distribusi.png, lalu pada pendapatan terdapat ikon pendapatan.png. Lalu sama seperti sebelumnya, tabel. Nah, di sini tuh kita dapat menuliskan script ini. Lalu untuk mengembalikan program ke halaman sebelumnya, kita dapat menuliskan script ini. Dengan contoh, saya akan mengklik option antar barang. Nah, apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita dapat menekan tombol menu utama, dan secara otomatis program akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu apabila kita ingin mengeksekusi program, kita dapat menuliskan script ini. Dan script SCS.exit ini digunakan untuk agar pengguna dapat keluar dari program. Nah, pada program pendapatan ini kita dapat sama seperti sebelumnya, kita ada set window title pendapatan dengan ikonnya, lalu terdapat QLabel, kita dapat menuliskan script QLabel dengan menuliskan script ini, yaitu ada tanggal, jenis barang, harga, jumlah, pajak, harga akhir, dan pendapatan. Nah, pada tanggal ini kita menggunakan script combo box, di mana combo box ini digunakan untuk mengatur data, bisa menambah data atau mengurangi data dengan menekan tombol panah yang atas bawah ini. Nah, secara otomatis data akan tertambah sendiri. Lalu pada label jenis barang kita dapat menggunakan script spin box, di mana terdapat pilihan di dalam kolom. Nah, seperti ini. Lalu pada jumlah kita juga sama menggunakan combo box. Lalu lalu kita masukkan data, misalnya kita ingin membeli meja kantor. Nah, secara otomatis harga akan
tertulis dengan sendirinya, lalu terdapat jumlah, yaitu misalnya saya ingin membeli 2 biji. Nah, di sini pajak, misalnya pajaknya 1.000, lalu kita dapat menghitungnya dengan menekan tombol hitung, maka secara otomatis pendapatan dan harga akhir akan terhitung. Lalu apabila kita ingin menghapus data, kita dapat mengklik tombol hapus, yes. Nah, maka akan terhapus. Nah, apabila kita ingin kembali, kita dapat menuliskan script dev kembali, lalu kita dapat menekannya dan secara otomatis akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, apabila kita ingin sebelumnya ini merupakan script yang kita ingin menghapus tadi. Nah, apabila kita ingin mengeksekusi program, kita dapat menuliskan script seperti ini di bawah. Di sini saya akan menjelaskan di modul 3 yaitu tentang web statis dengan Django. Berikut adalah tujuan praktikum modul 3. Di sini saya akan menjelaskan membuat project. Yang pertama kita tuliskan CDS class untuk keluar dari user-user. Selanjutnya kita menuliskan Django administrator project modul 3, lalu klik enter, maka otomatis new modul 3 akan sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat app, yaitu dengan menuliskan cd modul 3 untuk masuk ke modul 3. Selanjutnya ketikkan python manage.py startup data. Dan kita akan melihat hasilnya di folder new modul 3 dan data sudah terbuat. Selanjutnya di sini kita akan membuat template dengan cara kita klikkan new folder dan mengetikkan template. Maka template akan keluar. Selanjutnya kita akan membuat template pada project. Kita klikkan new file. Selanjutnya kita save dengan nama home.html. Selanjutnya kita akan membuat template lagi di dalam app. Kita klik new folder lagi, kita bikin template sama seperti yang tadi. Kita enter. Selanjutnya membuat folder lagi di dalam template dengan nama sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk new file lagi. Kita save dengan nama create.html. Maka template pada project dan app sudah dibuat. Dihitung. Selanjutnya di sini kita akan membuat CSS pada project. Kita klikkan new folder, kita tuliskan static, lalu klik enter. Selanjutnya di dalam static kita bikin new file, kita save dengan nama tampilan.css. Kita lakukan enter, lalu tampilan CSS sudah dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan script HTML. Di sini terdapat script load static, di mana berfungsi untuk menuliskan script HTML secara keseluruhan. Lalu pada bagian head terdapat title UV Electronic, dan di depan tulisan UV Electronic terdapat logo dengan nama logo.png. Nah, apabila kita ingin menghubungkan script HTML dengan CSS, kita dapat menuliskan script rel style sheet, lalu terdapat bagian body. Nah, di dalam body ini terdapat div kelas menu, konten, dan food. Pada kelas menu terdapat menu bar, home, about, dan kontak us. Pada menu bar about terdapat menu, daftar produk, dan daftar harga. Lalu pada kelas konten terdapat header tulisan UV Electronic menggunakan header 1, lalu terdapat explore as yang menggunakan header 3. Dan pada kelas food terdapat alamat UV Electronic, telepon, dan email. Lalu pada bagian footer terdapat copyright yang bertuliskan NIM anggota kelompok. Lalu selanjutnya akan dijelaskan script CSS. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan CSS. Yang pertama adalah margin spasi di luar konten yang digunakan untuk membatasi elemen. Selanjutnya adalah padding.
yang digunakan spasi dalam konten yang digunakan untuk membatasi satu dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke body. Di sini ada background image clear gradient yang mengatur background dengan warna yang sesuai diinginkan. Untuk background size kita berikan cover, dan background attachment fixed atau background tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian kita masuk ke menu UL. Tampilan UL ini digunakan pada menu bar dengan menggunakan warna silver, dengan bottom color black, dengan bottom width 4px, position fixed, width 100%, lifestyle none, dan top 0px. Selanjutnya kita akan masuk ke CSS footer. Bagian footer ini dapat digunakan untuk mengatur copyright yang ada paling bawah di web statis. Menggunakan background color ini, border top color menggunakan kode ini. Kode ini bisa diakses di web Canva atau yang lainnya. Border top style menggunakan solid, border top weight menggunakan 4px, color gray, line height 0px, text align left, padding left 0px, 70px, dan weight 100 second. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu web dinamis dengan Django. Berikut merupakan tujuan praktikum modul 4. Nah, berikut merupakan pengertian database. Basis data atau database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling terkait yang disimpan bersama tanpa resiko yang berbahaya atau tidak perlu untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data disimpan sehingga tidak tergantung pada program dengan menggunakan data. Pendekatan umum dan terkontrol yang digunakan dalam menambahkan data baru dan dalam memodifikasi dan mengambil data yang ada dalam database. Nah, berikut merupakan manfaat database dalam perusahaan. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu data tersimpan secara akurat. Dan yang ketiga ada penggunaan data secara bersamaan. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat kebersamaan. Lalu terdapat manfaat website dalam perusahaan. Yang pertama memberi pelayanan pada customer atau pelanggan, lalu memberi informasi pekerjaan kepada pengguna web, lalu sebagai forum jual beli online, dan yang terakhir sebagai sarana promosi pengenalan profil. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program create, delete, tambah data, dan read. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeksekusi create, read, update, dan delete. Sebelumnya, create itu berfungsi untuk membuat data baru pada database, read itu berfungsi untuk mencari data, mengambil data, dan membaca nilainya, lalu update itu berfungsi untuk mengupdate data yang tersimpan pada database, dan delete itu berfungsi untuk menghapus data yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam database. Nah, ini cara kita menambah data itu tinggal klik tombol tambah data, lalu kita klik tulis produknya mesin cuci, lalu mereknya itu ada Sharp, harganya itu 6 juta, lalu serinya itu 566, lalu stoknya itu ada 12, garansinya 1 bulan, tanggal produksinya itu 2000 ini, dan distributornya Jakarta. Lalu apabila kita ingin mengirimnya, kita tinggal menekan tombol send, dan secara otomatis data akan tertambah pada tabel. Nah, apabila kita ingin mengedit data, kita dapat menekan tombol garis 3 di samping ini. Lalu misalnya kita akan mengedit data, yaitu distributornya kita ubah menjadi Jakarta. Lalu kita send, dan otomatis distributor akan terganti dengan sendirinya. Lalu apabila kita ingin menghapus data, kita dapat mengklik tombol silang pada aksi, dan secara otomatis tombol data akan terhapus. Nah, sekian presentasi dari kelompok 56. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.